Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga kita semua baik-baik saja ya. Dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Naila Safira dari Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah dari IAIN Langsa dan juga berasal dari Prodi Bimbingan Konseling Islam. Senang sekali bisa menyapa kalian semua melalui podcast perdana dalam karya Mental Health dari Konseling. Mari bercengkrama gembira tanpa beban dan bebas paksaan. Dalam segmen podcast kali ini, saya akan membahas tentang melatih kesehatan mental yang kuat di era milenial. Nah, sekarang apa sih kesehatan mental itu? Kesehatan mental yang baik adalah kondisi ketika batin kita berada dalam keadaan yang tentram, nyaman, dan tenang, sehingga memungkinkan kita untuk menikmati kehidupan sehari-hari dan bisa menghargai orang di sekitar kita. Mental yang kuat sangat diperlukan bagi kita yang dewasa, remaja, dan anak-anak. Dikarenakan mental yang kuat dapat membangun generasi atau penerus dengan semangat yang membara. Mengapa sih melatih mental agar tetap sehat dan kuat di era milenial sangat diperlukan ya? Nah, dikarenakan di zaman yang sekarang yang semua menggunakan media sosial, baik orang dewasa, remaja, bahkan anak-anak sekalipun menggunakan yang namanya media sosial. Semua kegiatan sekarang hampir 80% menggunakan digital. Seperti para pelajar yang di masa pandemik ini, mereka belajar secara daring atau online menggunakan yang namanya digital. Bahkan sampai kaum ibu pun sekarang gemar sekali berbelanja online, yang mana juga menggunakan digital. Dan yang sangat disayangkan, di era ini terkadang media sosial disalahgunakan oleh masyarakat atau oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Karena terkadang di dalam media sosial ini ada yang namanya bully-membuli terhadap sesama. Sehingga yang tidak sanggup menerima perkataan bully bisa membuat yang dibully mengalami gangguan kesehatan pada mentalnya. Karena kesehatan mentalnya yang terganggu, membuat si penderita terkadang dianggap sakit jiwa atau gangguan kejiwaan. Semua itu terjadi karena minimnya pengetahuan tentang kesehatan mental yang dialami di kalangan masyarakat, sehingga membuat penilaian masyarakat terhadap kesehatan mental ini menjadi negatif. Nah, bagaimana sih cara melatih mental yang kuat di era milenial ini? Jadi teman-teman, melatih kesehatan mental itu sangatlah mudah ya. Semua dikarenakan depresi, tertekan, stres, itu semua kita yang menciptakannya. Dan juga kita pula yang harus mau menghentikannya. Ada beberapa cara melatih mental yang kuat. Yang pertama, dengan menjaga kesehatan fisik dengan baik terlebih dahulu. Nah teman, dengan memakan makanan yang bergizi, tidur yang cukup, dan juga olahraga, ternyata bisa meningkatkan kesehatan mental kita. Karena fisik yang kuat, fisik yang baik, maka mental yang kuat pun akan tercipta pula. Hebat kan teman-teman? Dan yang kedua, lakukanlah hal yang mungkin dipikirkan oleh diri sendiri itu tidak mustahil atau mustahil dilakukan. Akan tetapi coba lakukanlah selama hal-hal tersebut masih dalam konsep yang baik.
Ayo teman-teman, keluar dari zona nyaman kita. Karena melatih mental tidak selamanya harus berbuat dengan hal-hal yang mudah. Ternyata melakukan hal-hal yang sulit juga dapat melatih mental yang kuat. Bagaimana teman-teman? Ayo melatih mental kita agar terlihat kuat. Nah, selanjutnya ada yang ketiga. Berani menerima perubahan hidup karena tidak semua rencana yang telah dibangun bisa terlaksanakan. Jadi, kita manusia ini hanya bisa berencana. Selebihnya, biarkanlah Allah yang punya kuasa. Allah lah yang mampu menjalankan semuanya. Kun fayakun. Jika Allah berkehendak, maka semua itu akan terjadi. Yang keempat, tulislah hal yang disyukuri. Karena rasa syukur itu pula bisa menurunkan rasa stres dalam pikiran kita dan bisa membuat diri lebih bersyukur akan apa yang terjadi. Sungguh nikmat ya teman-teman. Dan selanjutnya ada yang kelima. Sisihkan waktu 15 menit saja untuk self healing atau muhasabah diri. Ternyata menyisihkan 15 menit saja waktu kita untuk merenungkan apa yang sedang terjadi dan apa yang telah terjadi, itu juga termasuk cara melatih mental yang kuat ya teman. Masya Allah ya. Jadi, jadikanlah hal yang baik yang telah terjadi sebagai prestasi dan yang buruk sebagai pelajaran untuk kita menjadi lebih baik ke depannya. Dan selanjutnya ada yang terakhir teman-teman. Habiskanlah waktu bersama orang-orang terdekat seperti keluarga, sahabat, dan orang terdekat lainnya. Itu semua ternyata dapat menimbulkan energi yang baru dan membuat hati riang gembira. Cukup mudah ya teman-teman, bisa dilakukan sehari-hari, bisa dilakukan di waktu-waktu senggang. Semoga ilmu dari saya bermanfaat. Nah teman-teman, bagaimana setelah mendengar penjelasan ini? Semoga kita lebih semangat lagi untuk menjaga kesehatan mental dan juga fisik kita ya teman. Karena fisik yang kuat adalah awal dari mental yang hebat. Mari melatih kesehatan mental yang kuat demi masa depan yang cermat. Saya Naila Safira, semoga podcast saya ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.